ketika Yogyakarta ini sudah dikatakan daerah yang istimewa dengan ketetapan ataupun payung hukum undang-undang, ada bedanya nggak masyarakat Yogyakarta dengan masyarakat yang Yang lain? di luar Iya. di Y ya. Iya. Ya. Dan masyarakat rata-rata masih menyatakan ya sama-sama saja. Dana keistimewaan itu memberikan satu kontribusi jangka panjang dan kontribusi positif untuk generasi Yogyakarta. Halo Time Lover, jumpa lagi dengan saya Kang Amar dalam program Time Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang bagi saya sangat luar biasa. Kategorinya ya termasuk milenial. Banyak pengalaman yang beliau yang bisa dipetik oleh kita. Karena selain pernah aktif di organisasi sosial kemasyarakatan, beliau ini juga pernah di partai politik, bahkan informasinya sih ya tergolong termuda di lembaga parlemen. Nanti kita simak penjelasan dari beliau. Tamu kita Pak Lekta. Baik. Bagaimana kabar Pak Lekta? Sehat Pak Amar. Ya. Ini sudah mulai Pak ya, keliling-keliling Pak ya. Sudah dari 3-4 bulan yang lalu di wilayah Jogja. Pak Lekta ini masih kategori milenial Pak ya. Berapa sih Pak? Kira-kira berapa Pak? 45? Kayaknya kurang dari 40. Kurang 40? Wah, berarti ya termasuk milenial, berarti luar biasa. 39 Pak. 39. Ya selisih 1 tahun berarti sama saya. Saya kebetulan 40. Ya Juli kemarin. Berarti 84 ya? 84. 84. Bentar lagi ulang tahun. Iya. Ulang tahunnya bulan apa Pak? Pas pemilu dong. Pas pemilu. Wah, Wah ini nanti dapat kado yang spesial ini berarti Pak Lekta ini pas Februari ini. Mudah. Tanggalnya jangan-jangan sama juga. Sebelumnya kurang 1 minggu. Wah, ya ini Pak Lekta ini luar biasa. Ini banyak hal yang bisa, kalau saya baca-baca profilingnya Pak Lekta ini termasuk yang luar biasa lah ya di top of di Sleman. Karena saya dapat informasi itu Pak Lekta itu ternyata pernah menjadi anggota legislatif termuda Pak ya? Kalau tidak salah 2009. 2009? 2009. Di mana itu Pak tepatnya? Di DPRD mana? DPRD Kabupaten Sleman. Jadi waktu 2009 itu saya masih semester 7 kalau nggak 8 ya. Statusnya masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Mahasiswa masih Ya. Sudah duduk di Anggota Dewan di Sleman. Ceritanya gimana itu Pak? Kok bisa masih mahasiswa sudah duduk di anggota dewan? Dulu ceritanya bagaimana itu? Menarik ini. Gini, di saat itu saya itu diajak teman untuk masang bendera sepanjang Jalan Kaliurang. Bendera partai pada waktu itu. Tapi saya berpikir sampai rumah, biasanya saya itu seringkali sama teman-teman menyikapi isu-isu baik isu lokal ataupun isu nasional, kita seringkali turun aksi di jalan, menyampaikan aspirasi ke DPRD DIY ataupun di Sleman. Pada waktu itu kok tiba-tiba saya itu diajak teman untuk pasang bendera nih partai ini sepanjang Kaliurang itu. Ada muktamar di Kaliurang, salah satu partai pada waktu itu. Nah, Tahun 2008 ya. Udah 10 tahun yang lalu. Ya. Nah, setelah saya masang itu, saya di rumah mikir-mikir, ini saya itu membesarkan partai siapa saya juga nggak kenal orang-orangnya. Terus yang kedua, keuntungan saya itu apa? Biasa saya itu menyikapi masalah-masalah itu kok tiba-tiba hanya diajak masang bendera. Iseng. Apa saya nyalon aja Pak ya? Pasti juga akan ada hal penolakan di keluarga saya, karena keluarga saya itu bukan keluarga politik. Apa Pak profesinya? Keluarga rata-rata persen?
Kalau bapak itu, ini saya ngomong apa adanya ya. Iya, iya. Ya, bapak itu lulusan SD, ibu itu buta huruf. Tetapi pada waktu itu ibu dan bapak membesarkan kami berdua, saya sama adik, karena saya dua bersaudara. Saudara. Nah, apapun dilakukan oleh orang tua, bahkan sampai saya itu lulus sekolah STM, sampai saya itu pun kuliah, walaupun bapak itu kuli bangunan, alhamdulillah. Sampai akhirnya saya bisa lulus kuliah, dan saya cuma punya tekad, saya tidak pengen mengecewakan kedua orang tua saya. Nah, sehingga pada waktu itu, saya itu pikir-pikir, terus akhirnya ngomong sama bapak untuk calon dewan di 2008 pada waktu itu, persiapan 1 tahun. Persiapan ya. Bapak nggak ngerespon ini pada waktu itu. Bapak nggak ngerespon. Saya ngomong lagi, bapak juga nggak percaya, nggak ngerespon. Soalnya kuliah juga belum lulus. Pikiran orang tua karena tidak punya basic politik kan pikirannya anggota dewan dan lain sebagainya kan terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Mungkin ngoyo-woro atau apa bahasanya mungkin ya orang tua bisa berpikir begitu. Karena apapun itu harus saya dapatkan kan izin orang tua. Iya, betul. Nah, ini 2 kali, terus yang ketiga kalinya saya ngomong sama partai. Karena partai pada waktu itu di tingkat kecamatan, belum sampai saya komunikasi tingkat DPC ataupun kabupaten ataupun provinsi belum. Pada waktu itu tingkat kecamatan. Ya intinya saya belum dapat izin dari orang tua. Nah, terus akhirnya pengurus partai semuanya yang datang ke rumah intinya minta. Nah, baru pada waktu itu percaya. Ya sudah, bismillah. Dan tanpa berpikir apapun pada waktu itu berarti kan saya harus berniat untuk tanggung jawab dengan apa yang saya putuskan. Pertama, kuliah saya jangan sampai nggak lulus nih. Kuliah di mana Pak saat itu Pak? Di salah satu perguruan tinggi swasta lah, UII. Jurusan apa? Fakultas Teknologi Industri. Industri. Fakultas Teknik Industri. Teknik Industri. Nah, pada waktu itu setelah saya mendapatkan izin orang tua, saya berusaha sedikit-sedikit, modal saya cuman karena dulu juga saya itu senang bergaul, bergaul dengan beberapa komunitas di wilayah kami, di wilayah Prambanan sana. Tanpa berpikir untuk jadi itu saya itu harus dapat suara berapa, itu saya tidak berpikir. Terus yang penting jalan gitu. Jalan ya nanti karena salah satu guru kami, itulah salah satu pengasuh pondok pesantren Asakdu di Simartani pada waktu itu kan menyampaikan dia sudah tidak ada ya. Dengan bahasa Jawa pada waktu itu. Wis ora usah rebutan nomor urut. Sing penting saiki ikhtiar cerak ana warga. Deketi warga, masyarakat. Sesuk sing dadi sing suarane paling akeh. Nah, sehingga orientasi saya pada waktu itu bagaimana saya cuma untuk berusaha untuk suara. Padahal saat itu mungkin belum ditentukan suara terbanyak, masih nomor urut gitu maksudnya atau gimana? Waktu di penetapan nomor urut harusnya loh ya, kalau ini fair, saya ada di nomor 1 karena pengalaman di organisasi di situ dari kompetitor saya yang katakanlah pada waktu itu sampai ke perguruan tinggi walaupun belum lulus juga saya sendiri, tapi saya di nomor 3 kan pada waktu itu. Tapi menang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena bukan nomor urut ya, suara terbanyak ya. Nah, itu terus akhirnya saya ikhtiar ya alhamdulillah di semester 8 kalau nggak 7 pada waktu itu 2009 kami dilatih anggota Dewan di Kabupaten Sleman. Setelah itu saya menyelesaikan mosok anggota Dewan kok ora lulus 1 ya gitu kan. Artinya apa kuliahnya ya tetap jalan ya. Jalan. Wisuda tahun 2010. Berarti posisi saat wisuda posisi menjadi anggota Dewan ya. Satu-satunya bisa jadi malahan ya. Wah, luar biasa ini. Ini inspirasi banget ini time rover ini. Masih kuliah, muda, punya tekad yang tinggi. Yang menarik itu justru tadi loh jurusannya teknik industri kok ke partai politik itu kan enggak nyambung gitu loh. Kok bisa seperti itu? Gimana itu, Pak? Ketertarikan ke partai politik tadi itu loh. Sama ya jurusan kuliahnya kan juga. Gak ada sambungannya gitu loh maksudnya. Ini Pak,
kuliah saya kan termasuk kuliah nggak pinter. Artinya saya hanya berpikir bahwa bagaimana saya ini menangkap peluang, dan yang di situ peluang itu yang memang itu kurang dinikmati oleh usia sepantaran saat itu ya. gitu. Kan pada waktu itu kalau sudah berbicara mahasiswa itu anti yang namanya politik itu udah kayaknya udah nggak Iya semangat. betul, iya, Iya kan? iya betul. Nah, padahal pada waktu itu kita juga cukup aktif di UI, baik kalau di UI itu bukan BEM ya, lembaga eksekutif. Iya. Dulu juga saya di lembaga eksekutifnya, saya juga di DPM-nya, lembaga perwakilan mahasiswa, di tingkat universitas dan juga di tingkat fakultas. Kebetulan pada waktu itu teman-teman memposisikan saya di komisi A, artinya di situ ada hubungan eksternal, lebih kayak Keluar ya. komunikasi dengan beberapa kampus yang ada di DIY dan menyikapi isu-isu baik isu nasional ataupun isu lokal, dan di situ kita sering kali kajian. Mungkin karena itu ya. Itu bibit yang senang ya. Mungkin karena itu. Iya. Akhirnya kesana. Itu di DPR tadi itu sampai berapa lama Pak? Saya di anggota dewan itu 4 tahun, saya tidak sampai selesai. Kok tidak sampai selesai gimana ceritanya? Jadi di awal itu kan begitu saya dilantik, saya itu kebetulan langsung juga dapat posisi sekretaris komisi A. Ya. Yang kedua, saya pernah jadi ketua partai PKN Sleman, itu saya ketuanya. Oh, 2009 itu atau berapa yang ketua? Setelah 1 tahun, karena pada setelah waktu 1 itu tahun. akhirnya keluar SK. Ya. Dan kebetulan ketua Tanfid PKNU Kabupaten Sleman 2010 sampai selesai itu saya. Nah, terus dalam perjalanan saya di komisi A, terus saya pernah di komisi D, sebentar saya di komisi C pada waktu itu. Nah, di saat Hamin 2 tahun atau Hamin 1 tahun setengah sebelum purna tugas, saya itu didatangi sama teman-teman tim saya ini, teman-teman dekat saya, ada 9 teman saya yang bareng-bareng bersama-sama memperjuangkan saya di tahun 2009 itu. Oh, yang teman yang bantu di pilihan legislatif itu ya? Yang di masyarakat ya, tim lah. Ya, tim ya. Dia bilang gini, Pas, kamu nggak usah nyalon dewan lagi. Kalau nyalon dewan kita nggak mau bantu. Lo maksudnya gimana? Kamu di dewan itu sering kali ada kunjungan kerja di sana. Sering kali kalau ada kesibukan pulang malam kita malah jarang ketemu sama. Nah, terus maksudmu, wis nyalon lurah baik balik saya kritis nyalon lurah. Tahun 2014 pada waktu itu, akhirnya ya dengan pertimbangan saya sudah bisa mengerti lah 4 tahun di anggota dewan, 3 tahun setengah sampai 4 tahun di anggota dewan. Dari fungsi anggota dewan dari legislasi, controlling sama budgeting, dan komunikasi politik yang terjadi di lembaga eksekutif itu seperti apa, menurut saya cukuplah saya untuk belajar pada waktu itu. Nah, karena teman-teman saya mengendaki untuk saya di lurah, saya di sini ada tantangan baru, berarti saya harus belajar tentang bagaimana menjadi sistem pemerintahan yang dia mempunyai tugas sebagai eksekutor ataupun eksekutif. Nyalon lurah saat itu terus. Lurah. Di mana itu Pak? Di Sumberharjo, Prambanan. Oh, Prambanan. Oh, 4 tahun jadi anggota dewan, nggak sampai 5 tahun itu karena nyalon lurah itu ya. Nah, nyalon lurah pun saya juga gini, karena SK Gubernur itu juga sudah muncul sebelum saya pilihan. Tetapi saya minta agenda untuk PAW, agenda paripurna PAW ya, dilaksanakan setelah saya itu dinyatakan terpilih jadi lurah. Nah, akhirnya pemilihan lurah itu kan hari Minggu pada waktu itu. Senin paginya langsung saya diundang di dewan untuk paripurna. Ya, akhirnya di pilihan lurahnya jadi ya Pak ya. Tahun berapa itu? 2014 sampai tahun 2019. Ya. Akhirnya begitu saya masuk di lurah, ya,
sambutannya teman-teman lurah di paguyuban lurah, saya itu pernah pertama kali saya setelah itu dilantik, terus ada agenda pertemuan lurah pada waktu itu di Jalan Magelang di Mertikorjo. Itu saya itu diajak oleh salah satu lurah yang lebih senior. Bisa dibawa, dikenalkanlah saya itu di forum itu. Kok teman-teman lurah yang Teman-teman lainnya? lurah. Nah, mereka panggil saya itu tetap masih Pak Dewan. Dikiranya masih tenan ya. Ya, Atau mungkin teman-teman nggak tahu kalau Pak Lekta terpilih ya? Tahu ya. Tahu. Nah, kebetulan pada saat di pertemuan lurah-lurah itu kan baru menyikapi salah satu isu yang memang menjadi diskusi di lurah-lurah Ya. yang harus tersampaikan kepada Pak Bupati pada waktu itu. Pak Bupatinya masih Pak Sri Purnomo ya. Ya. Nah, Soal apa itu? terkait masa jabatan lurah kayaknya pada waktu itu. Nah, ada aspirasi yang disampaikan. Ya. Nah, akhirnya pada waktu itu kan mereka masih panggil saya itu Pak Dewan. Artinya dalam pikiran mereka antara saya dengan Pak Sri ini kan ada kedekatan kan, karena mitra kan. Iya, mitra ya. Nah, pada waktu itu begitu saya diminta untuk menyampaikan sesuatu, menyikapi isu yang pada waktu itu baru didiskusikan. Ya. Nah, terus ya sudah, seketika itu selesai acara itu langsung kita arahkan ke tempatnya Pak Bupati. Ya karena ada punya hubungan, karena apalagi di Komisi A kan, mitra kerjanya kan pemerintahan ya. Ya betul. Gayung bersambut pada waktu itu diterima oleh Pak Bupati apa yang menjadi aspirasinya lurah-lurah, akhirnya diterima. Nah, mulai dari itulah akhirnya teman-teman mencoba melirik pada waktu itu. Ya, membuat paguyuban. Membuat paguyuban. Yang Manik Moyo itu bukan? Ya, Manik Moyo. Yang... Jadi sebelumnya lurah ini kan dan Pamong ini mempunyai paguyuban Suryo Dadari. Ya betul ya. Kalau Suryo Dadari ini paguyuban lurah dan juga Pamong. Perangkat desanya ya. Ya, pada waktu itu kita ngumpul dalam salah satu rumah makan di seputaran Sleman. Akhirnya membuat bentuk paguyuban namanya Manik Moyo. Di situ saya sama Pak Irawan, Pak Lurah Triharjo. Iya. Nah, setelah itu akhirnya karena posisinya Manik Moyo ini hanyalah paguyuban di lingkup kepala desa atau lurah, yang mana pada waktu itu juga ada kepentingan-kepentingan yang harus diakomodir dari pamong-pamong kelurahan. Dan dalam perjalanan itu lebih banyak kita berdiskusi dengan adanya Undang-Undang 13 2012 tentang Keistimewaan. Nah, karena kalau berkaitan dengan Undang-Undang Keistimewaan berarti kan tidak hanya urusan lurah saja ini. Iya. Banyak Ya, kepentingan. banyak hal lah, Banyak hal ya. yang harus bicara. Ya. Maka pada waktu itu akhirnya saya sama teman-teman lurah dan Pamong diminta dan ditetapkan melalui musyawarah bersama di salah satu hotel di Sleman. Saya ditetapkan sebagai ketua Suryo Dadari. Yang anggotanya tidak hanya lurah ya, perangkat desa tadi ya. Perangkat desa secara keseluruhan. Pusat. Nah, dengan adanya saya masuk di Suryo Dadari, tentunya ada satu tanggung jawab yang harus saya ambil dari teman-teman, baik Pamong ataupun lurah, bagaimana berkomunikasi secara aktif dengan pemerintah dari Dharma Yogyakarta dan juga pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini implementasi dari Undang-Undang Keistimewaan pasca ditetapkannya Undang-Undang Keistimewaan. Apa Pak yang dulu yang diperjuangkan dari Suryo Dadari ya, atau Suryo Dadari dan Manik Moyo, apa ya diperjuangkan dalam Undang-Undang Keistimewaan itu? Tekannya. Masyarakat Jogja dan kami bagian dari kelurahan Sleman berangkat dari merasa memiliki Yogyakarta dan merasa juga berjuang kaitannya dengan terbitnya Undang-Undang Keistimewaan. Iya. Sehingga kami pun juga punya harapan setelah kami berjuang bersama-sama dalam satu kerangka mendukung Karso Dalem pada waktu itu. Dan mendukung terkait dengan ditetapkannya Undang-Undang Keistimewaan. Bahkan kita dulu juga sampai ke Jakarta juga. Ya. Nah, harapannya adalah bagaimana
keistimewaan yang masuk di dalam Undang-Undang 13 2012 ada beberapa klausul. Di sana adalah penataan kelembagaan, dan di situ juga ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, pusat. Ya. Itu adalah kaitannya kebijakan anggaran ya pada waktu itu. Ya. Nah, kebijakan anggaran itu kita berharap di situ ada kebijakan secara khusus, karena kita istimewa tidak hanya sebutan istimewa, kita juga di bawahnya undang-undang ya. Iya, Artinya betul. di Iya. situ ada kekuatan undang-undang. Hukumnya. Nah, dana keistimewaan ini kita berharap bahwa kami bagian dari masyarakat Yogyakarta, rakyat Yogyakarta, masyarakat Yogyakarta, Ya. itu harapannya mendapatkan satu fasilitas dengan adanya kebijakan anggaran tersebut. Untuk apa? Spesifikasinya apa? Yang diharapkan teman-teman? Yang pada waktu itu dan sampai saat ini masih dalam ruang lingkup infrastruktur, ruang lingkup pemberdayaan, pembinaan tentang desa budaya, tentang pagelaran budaya, tentang pelaksanaan, tentang support ke acara-acara adat. Ya. Tetapi justru yang kita titik tekankan adalah bagaimana dana keistimewaan itu memberikan satu kontribusi jangka panjang dan kontribusi positif untuk generasi Yogyakarta. Itu ada dua hal kalau menurut kami. Ya. Satu adalah pendidikan, Ya. yang keduanya adalah kesehatan. Pertanyaan saya pada waktu itu walaupun juga tidak pas ya, tapi seringkali kita sampaikan bahwa ketika Yogyakarta ini sudah dikatakan daerah yang istimewa dengan ketetapan ataupun payung hukum undang-undang, ada bedanya nggak masyarakat Yogyakarta dengan masyarakat yang Yang di luar Iya. di Y ya. Iya. Ya. Dan masyarakat rata-rata masih menyatakan ya sama-sama saja. Nah, apa yang menjadi pembeda ketika kita sudah diakui sebagai daerah istimewa? Ya, menurut saya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Yogyakarta ada dua jaminan pendidikan dan jaminan kesehatan. Artinya mungkin pemberian semacam beasiswa ya untuk pendidikannya ya tidak hanya mungkin kalau SD SMP sudah menjadi kewajibannya dari pemerintah pusat ya, mungkin yang SLTA sama perguruan tinggi gitu maksudnya. Betul. Jadi dalam saat ini bahwa masyarakat Yogyakarta ini kan baru berapa persen yang mengenyam perguruan tinggi. Iya. Kan? Iya. Yang mana setiap daerah juga Jogja ini kota pendidikan, Jogja ini kota pendidikan. Tetapi dalam hal ini masyarakat Yogyakarta ini kalau kita melihat dari data tidak seluruhnya berapa yang ada di SMA saja kan? Iya, di tempat saya itu juga banyak yang tidak, bahkan mungkin SLT aja enggak gitu, apalagi perguruan tinggi. Jadi memang agak sedikit ironi memang Pak. Saya sebagai ya orang yang di sini sebagai pendatang itu ya ironi, kasihan juga gitu. Nah, apa yang maksud dari Pak Lekta dan teman-teman saat itu lebih spesifikasinya pemberian beasiswa tidak hanya tingkat SMTA tapi perguruan tinggi gitu ya maksudnya. Iya. Artinya dalam hal kebijakan pemerintah daerah ini untuk spesifikasinya kaitannya masalah peruntukan dana keistimewaan itu aturan mainnya seperti apa? Ini kan memang harus kita mempelajari tentang juknisnya. Iya, penggunaan dana tadi. Tetapi saya yakin, saya punya satu keyakinan karena memang dana keistimewaan ini juga bisa diakses untuk kesehatan, jaminan kesehatan dan juga pendidikan. Kaitannya dengan pendidikan itu juga menjadikan salah satu prioritas utama di negara ini 20% anggaran nasional ini untuk pendidikan loh ya. Nah, sumber dari dana keistimewaan kan juga dari pemerintah pusat kan ya. Tentunya ketika dalam hal ini karena ada ketetapan Yogyakarta ini adalah daerah istimewa. Masyarakat yang ataupun berKTP atau berdomisili di Yogyakarta ataupun penduduk Yogyakarta dengan ketentuan secara administrasi kakaknya dia juga kakak Jogja, KTP-nya Jogja, boleh dong ya menikmati pengakuan keistimewaan itu. Dana keistimewaan tadi ya. Nah terkait masalah nanti mekanismenya seperti apa ini kan sebenarnya bisa diatur.
Ya, termasuk mungkin dari screening dari bawah ya, dari tingkat kelurahan RT itu ya. Itu yang pendidikan. Dan di sini kesehatan. Masyarakat Jogja, kita juga dulu pada saat di lurah, seringkali ada satu pertanyaan yang bahkan sampai saat ini. Ada kecemburuan-kecemburuan yang muncul di masyarakat karena updating data kemiskinan ini kan tidak selalu update setiap tahun. Setiap saat ya. Artinya ketika data kemiskinan saat ini pasti menggunakan data-data yang mungkin sudah lama, ya, lama. Sehingga kurang tidak update lagi. Ya, betul. Yang dulu dia mampu mungkin saat ini tidak mampu. Yang dulu dia mampu tidak bisa mampu jadi. bisa menjadi mampu. Ya. Nah, dalam hal ini masih terjadi satu kecemburuan yang di masyarakat bahwasanya Pak, tetangga kita dia itu punya mobil, dia itu punya kendaraan, tetapi kok masih mendapatkan fasilitas kebijakan dari pemerintah untuk jaminan kesehatan dan banyak bantuan yang masuk. Bahkan mungkin dapat BLT kali ya. Nah, akhirnya di sini ketika masyarakat Jogja kita coba untuk inventarisir dan kita mencoba untuk membuka data semuanya, maka tidak salah ketika dana keistimewaan itu juga dialokasikan untuk mengcover itu. Kesehatan tadi. Ya, kalau memang update data kemiskinan itu tidak bisa dilakukan dalam satu tahun ataupun berkala, tetapi paling tidak punya sistem. Di setiap padukuhan juga ada TPK, tim penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh kelurahan. Dan di setiap itu TPK kemiskinan itu menyampaikan kepada kelurahan itu juga selalu menyampaikan dari musyawarah padukuhan, tetapi begitu data itu di sana dikirim ke sana, itu akhirnya berbeda dengan data-data yang dari BPS pada waktu itu. Ya, itu sering terjadi itu Pak. Jadi mungkin nasional bahkan itu. Jadi data yang di bawah itu kirim ke atas, tapi tiba-tiba keluarnya kalau ada stimulan apa beda. Betul. Nah, hal ini jangan sampai akhirnya menjadi debat kusir yang berlarut-larut, karena hal ini tidak bisa diselesaikan melalui kebijakan daerah. Tetapi daerah dengan adanya fasilitasi dana keistimewaan ini menutup dong kekurangan-kekurangan seperti ini. Ya, yang terpenting kan tidak tumpang tindih loh ya. Kalau yang memang sudah dapat kebijakan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten, ya ini tidak mendapatkan kebijakan dari dana keistimewaan. Nah, ketika ini semua masuk, Jogja pasti akan terasa lebih istimewa. Karena ketika data yang dari bawah update-nya dikirim ke atas kemudian turunnya ke bawah, yang kena bahasa awangete kan tetap teman-teman lurah perangkat desa ya. Apalagi di sini lurah bawahnya aja Pak Dukuh lah, yang dapat bantuan ini yang saudaranya Pak Lurah, saudaranya Pak RT, padahal ini padahal datanya sudah dikirimkan, tapi itu ya betul. Itu menjadi salah satu concern kita dulu di Sorendadari. Seiring berjalannya isu-isu yang kaitannya dengan bagaimana harapan masyarakat dan bagaimana dana keistimewaan itu bisa turun ke bawah. Ya alhamdulillah, bukan berarti dana keistimewaan itu belum dinikmati ya sampai saat ini. Itu sudah terlihat di masyarakat, baik dari pembangunan yang itu simbol-simbol di kelurahan untuk lurah namanya kelurahan rintisan budaya dan perkembangan wisata. Tetapi alangkah lebih terasanya bagi masyarakat Jogja ketika adanya pembeda dua di antaranya, yaitu masalah kesehatan dan pendidikan. Tapi gini kok Pak, jadi kaitan dengan pendidikan ya. Ini informasi saya tahun kemarin gitu. Sebenarnya kalau kuota kartu Indonesia Pintar KIP itu secara nasional memang berkurang Pak. Bahkan setiap provinsi kurangi, tapi khusus DIY malah tidak dikurangi loh Pak. Jadi itu memang, tapi KIP itu dikhususkan untuk warga DIY. Karena ya ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman generasi kita yang tinggal di DIY, yang Sleman KTP-nya di DIY. Karena kuota KIP-nya kurang pun tidak terlalu banyak dibandingkan daerah yang lain gitu. Dan itu mungkin perlu diberikan motivasi ya generasi kita yang di DIY agar mau meningkatkan SDM ya. Kalau kaitannya dengan masyarakat kita, saudara kita yang berada di
bawah garis kemiskinan yang masuk di dalam data. Ya. Itu kan juga menjadi salah satu hal yang menarik ketika kita obrolkan. Jadi ketika dalam satu kebijakan tertentu yang berkaitan dengan bantuan, itu pasti kebanyakan orang akan berlomba-lomba, saya tidak mampu Pak, saya tidak mampu Pak. Gitu ya? Iya, iya. Nah, Mentalnya masih begitu. yang keduanya adalah untuk pencabutan kakak miskin, itu kan harus dengan pengakuan dari yang bersangkutan. Iya. TPK ini tidak bisa. Harus. Menyerahkan kartu, Pak saya sudah saat ini sudah mampu. Tetapi dari persentase sekian banyaknya penduduk masyarakat tidak mampu, berapa persen yang mau yang seperti itu. Ya. Nah dalam hal ini juga perlu ada evaluasi. Karena kalau yang berbicara bantu, siapa sih orang yang nggak mau dibantu Pak? Ya. Iya, Sekolah semuanya gratis, secara gratis ya, ya. sembako dapat. ya. Di situ kalau berbicara tentang fasilitas ataupun program pemerintah ini, ya memang di situ harus ada edukasi dari pemerintah kelurahan, itu harus juga mempunyai salah satu treatment kepada masyarakat supaya masyarakat itu mempunyai satu kesadaran bahwa dana yang mereka peroleh dalam bentuk bantuan itu kan sebenarnya juga bersumber dari dana masyarakat kan itu ya, dari pajak. Nah, selain sumber ya, daya. artinya dalam hal ini juga supaya persentase kemiskinan ini bisa benar-benar bisa tertekan. Kalau ditetapkan dari kategori variabel kemiskinan itu sebenarnya kalau boleh sadar, boleh apa namanya? Fair. Iya, boleh fair saat ini. Masyarakat miskin itu sebenarnya tidak ada. Iya. Itu tidak ada. Iya. Nah, mental lah. Mentalnya. Ya. Ya. Ini dengar-dengar juga saya Pak Alekta katanya pada pemilu 2024 ini katanya mau ikut lagi ini. Iya. Jadi saya masih punya dua PR yang memang menjadi keresahan ataupun kegelisahan pada diri saya. Yang pertama adalah bagaimana mengimplementasikan misi perjuangan dulu saya di saat saya itu di Lurah, saat dulu saya itu di Paguyuban Manik Moyo, saat dulu itu saya di Paguyuban Suryo Dadari, saat dulu saya bagian dari Ismoyo Yogyakarta. Yang mana bahwa ketika berbicara dana keistimewaan, regulasi peraturan daerah itu peraturan daerah istimewa Yogyakarta. Iya, perda. Iya. Perda harapan saya ke depan bahwa beberapa masalah-masalah yang tadi saya sampaikan. Yang dua hal tadi ya. Dua hal tadi. Pendidikan dan kesehatan tadi. Ketika saat ini saya ini bukan siapa-siapa, artinya saya tidak masuk di pemerintahan, baik itu di legislatif atau apalagi di eksekutif. Ya saya hanya menyuarakan saja. Tetapi di saat nanti mudah-mudahan masyarakat bisa menerima dan juga proses pemilu ini bisa kita ikuti dengan akhirnya nanti saya bisa kembali lagi ke legislatif di DIY, maka 2 titik poin ini nanti kan kami juga, karena ketugasannya kan membuat aturan ya. Nah, aturan untuk bagaimana masukkan anggaran keistimewaan, 2 misi kepentingan masyarakat yang kaitannya dengan pendidikan dan juga dengan kesehatan. Oh, berarti ini ikut pemilihan legislatif yang tingkat DJ Pak ya? Iya. Dari partai apa Pak? Gerindra. Dapil mana Pak? Dapil 6 di Sleman Utara. Sleman Utara. 2009. Itu ya motivasinya itu. Juga itu ya ingin menggunakan dana perda tadi ya. Pendidikan adalah saya ingin berkontribusi terhadap partai yang menurut saya juga mempunyai salah satu visi dan misi besar bagi bangsa ini, yang mana tujuan partai didirikan itu bagaimana mendudukan Pak Prabowo jadi presiden kan ya. Nah itu adalah salah satu motivasi saya kedua untuk bagaimana berjuang mendudukan Pak Prabowo di wilayah kami loh ya, kami berjuang di wilayah kami
untuk bagaimana juga bisa memenangkan Pilpres nanti. Berarti ini sudah menahan belasuan ke kampung-kampung ini ketemu dengan Ya, masyarakat ini. kami berikhtiar untuk ke arah sana. Yang pertama dulu memang kita lebih ke arah fokus ke Pilpres dulu. Karena kami juga bagian struktural partai, bagaimana kita mensukseskan Pak Prabowo. Di sisi lain, bentuk kontribusi secara real ketika saya itu berjuang untuk Bapak, itu berarti saya harus nyalon. Kan otomatis di Ya, saat otomatis, saya itu ya. di situ kan otomatis saya. Berarti sekalian lah ya, sekalian promosi capresnya juga maju. Nah, Dan gak tanggung-tanggung Pak Amar. Iya, Saat ini bukan hanya saya loh, istri saya pun juga iya, oh ya? Di DPRD mana, Pak? kabupaten. Kabupaten. Kebetulan masih aktif juga, dan ini periode yang kedua. Oh, sekarang masih di apa? Masih Di aktif legislatif di, ya, di Sleman. Iya, di anggota dewan. Partainya sama? Oh, dapilnya? Dapil 3, Prambanan Kalasan Lemplak. Wah, menarik ini. Suami istri nyalek bareng-bareng, kalau kemana bareng-bareng ini. Iya. Ya. Itu tak jerumuskan. Jerumuskan ke politik. Tapi ya bagus lah, artinya memberikan ruang pada perempuan untuk terjun di politik. Hanya pada waktu itu di 2019, pemilu 2019. 2019 itu kan saya masih jabat di kelurahan ya, saya masih lurah ya. Nah pada waktu itu juga ada satu keinginan dari warga masyarakat di wilayah Prambanan bahwasanya Pak nggak maju ke dewan lagi. Terus saya masih aktif di kelurahan. Kelurahan ya. Dan pada waktu itu kita mencoba untuk penjaringan dari ya komunitas dan kelompok-kelompok masyarakat yang sepemikiran dengan kami. Akhirnya pada waktu penjaringan ini nggak dapat ini orang yang memang tidak ada kesepakatan untuk memunculkan nama, tapi pada waktu itu malah justru sudah belurah saja. Nah terus ketika seperti itu saya mencoba untuk berhitung kan. Ya. Orang kalau sudah nyalon, pengen nyalon, kalau tujuannya kan jadi. Jadi ya. Mungkin ya orang enggak lah. kalau tujuannya jadi, Nggak ya. jadi ya. nggak Nah, ada. bagaimana untuk upaya supaya jadi? Ini kan berarti kan butuh analisa yang tepat. Ya. Yang keduanya kita harus melihat potensi juga dan banyak hal yang perlu kita siapkan pada waktu itu. Nah, istri juga bingung karena istri saya juga tidak ada basic politik. Dulu pegawai BRI, tak suruh berhenti jadi ibu rumah tangga. Karena begitu dewan dulu saya juga belum punya istri, Mas Amar. Ya. Begitu dilantik lurah saya juga belum punya istri lah. Nanti ya lurahnya mana kan? Akhirnya ya. Pengalaman pertama juga ya bagi istri juga ya di dunia politik ya. Nah, itu lurah itu kan berarti harus punya pertama bagaimana saya membuat RPJMKAL, RPJ Rencana Kerja Kelurahan. Kelurahan. Yang kedua bagaimana saya harus punya istri. Bisa. Coba ibu lurah. Luar biasa ini pasangan suami istri terjun di mudah-mudahan nanti dijabai ini Pak. Amin. Jadi selama ini apa yang menjadi motivasi kalau motivasi jelas-jelas ya kalau dari sisi masyarakat sendiri Pak dalam pemilu saat ini itu gregetnya gimana Pak? Kalau saya membatasi gini, saya mencoba membatasi ruang berpikir saya ini di wilayah Yogyakarta. Saya tidak mau berpikir terlalu jauh melampaui apa yang menjadi jangkauan saya ataupun wilayah area saya. Karena Yogyakarta ini memang menurut saya memang beda. Bedanya apa? Bahwa kita tidak terlepas dari salah satu komitmen masyarakat Yogyakarta bahwasanya telah merelakan hak secara konstitusi untuk tidak berpesta rakyat untuk kepentingan provinsi karena mandat dari masyarakat itu sudah diberikan kepada Nasotalem. Nah sehingga dalam posisi seperti itu kita harus bisa mengerti, memahami dan menjiwai arti kita menjadi bagian dari masyarakat Yogyakarta. Nah ketika kita sudah bisa mengerti tentang kita bagian dari masyarakat Yogyakarta yang mempunyai
nilai-nilai budaya yang cukup tinggi, Ya. ada etika berpemerintahan yang menurut kami berbeda dengan wilayah yang lain, Baik. ada komunikasi-komunikasi yang memang terjaga. Nah, sehingga kita memang harus bisa memahami sebagai bagian dari wakil dari masyarakat, andaikan ini ya, Ya. nanti masyarakat menghendaki saya dan beserta istri juga di pemerintahan, berarti kan hal yang memang harus saya lakukan adalah bagaimana menyelaraskan, dan saya harus paham betul tentang budaya komunikasi yang baik, karena kita berada di dalam Ya. daerah. Ya, mudah-mudahan Pak Lekta dan istri nanti dalam pileg nanti apa yang diharapkan mudah-mudahan terrealisasi, sehingga nanti juga kembalinya akan juga akan ke masyarakat, dan benar nanti kalau sudah di DPRD ya dua hal yang ini diperjuangkan mudah-mudahan juga bisa tercapai. Ya, itu time lover obrolan kita dengan Pak Lekta ini, milenial kita yang sangat luar biasa ini, yang ada banyak hal yang bisa menjadi inspirasi. Lain waktu kita bisa bertemu dengan narasumber berikutnya yang tidak kalah serunya, tidak hanya bicara soal politik, nanti juga akan kita bahas soal hukum yang ada di negeri atau di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Pak Lekta atas kehadirannya. Terima kasih Pak Mar. Ya, selamat bertugas, mudah-mudahan nanti bisa lancar. Amin. Sehat-sehat selalu.